menjadi pertanyaan besar, benarkah bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sudah membuat gerai istana atau seperti judul saya, sudah membuat geram istana? Dan apa maksud bahwa kami merupakan sekelompok kepentingan yang dikatakan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko? Itu akan saya bahas di malam hari ini, pemirsa. Sudah ada di sini dua pengamat politik saya, mudah-mudahan ini nanti akan membuat bahwa kita melihat dari dua sisi pastinya ya. Mulai dari Mas Pangi Syarwi di sini, Bang Ray Rangkuti di sini, bahkan juga di ujung lewat sambungan Zoom sudah hadir di sini Bang Egy Sujana yang merupakan Komisi Hukum dan juga HAM Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Bang Egy, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mbak Caca, ini suaranya kecil di sini, ya. agak gede dikit. Boleh, saya akan lebih kencang lagi ya berbicara. Tapi mungkin saya sapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekarang saya mau tanya ke Bang Egy Sujana dulu. Bang Egy, sudah dengar pastinya ya, ini dikatakan Pak Muldoko, kami ini sekelompok kepentingan ini. Bang Egy bagaimana tanggapannya? Ya, dalam perspektif Undang-Undang Dasar 45 ya, karena kita pendekatannya hukum, itu di alinea 3 dan 4 itu berkait dengan tugas pokok presiden itu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau presiden punya tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia dan politik bebas aktifnya, itu dalam konteks mencerdaskan, harusnya jajaran di bawahnya juga bertindak untuk mencerdaskan. Nah, dalam perspektif ditanya tentang kepentingan, ya sudah jelas ada kepentingan. Apa kepentingan kami? Saudara Din Samsudin sudah jawab pakai surat ya, yang saya lihat. Kepentingannya adalah mengingatkan pemerintah itu sendiri. Karena sudah menyimpang dari garis yang dipahami oleh kami ini penyimpangannya. Juga penanganan COVID-nya. Juga tentang ekonomi yang ambruk sampai minus begini. Ini kan semua hal-hal yang kepentingan yang harus diingatkan. Jadi jangan dilihat kepentingan yang negatif. Ini kepentingan positif buat perspektif bangsa. Jadi oleh karena itu tanggapan dari Saudara Muldoko berkait dengan katanya ada kepentingan, ini kurang cerdas di dalam memahami persoalan bangsa. Yang kedua dulu sebentar. Jangan memandang kami ini jadi lawan. Kita ini sama-sama rakyat Indonesia. Kenapa ditempatkan kita jadi seperti lawan, pengacau dan lain sebagainya? Baik. Itu filosofis yang tidak mengerti dalam berbangsa dan bernegara dan berdemokrasi begitu. Oke, Bang Ngabalin ditanggapi ada 2 poin saya catat, kurang cerdas dan menganggap kami ini sebagai lawan. Bang Ngabalin? Nggak ada. Tidak ada orang yang pernah menganggap kami itu sebagai sesuatu lawan atau musuh atau pengacau, nggak ada. Tidak ada satu statement itu pun. Jadi jangan bohongi publik dengan pilihan-pilihan kata yang merusak integritas kawan-kawan di kami. Kami itu adalah orang-orang yang memiliki integritas ilmu pengetahuan yang tinggi, mantan panglima, mantan ketua majelis ulama, mantan menteri, mantan segala macam. Jadi jangan menjatuhkan integritas para senior-senior di situ. Ini orang-orang baik, orang-orang yang saya harus mengatakan bahwa dalam gaya dan pikirannya memang zaman sudah mengarahkan seperti itu. Tetapi harus yang paling penting itu, dari awal kan saya bilang, kalau ini menjadi tanggung jawab bangsa dan negara, tanggung jawab sebagai anak-anak bangsa, maka politik yang dipakai itu adalah politik orang bernegara. Bagaimana caranya demokrasi itu membuka peluang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk mengemukakan pikiran dan pendapatnya di tengah-tengah publik. Kenapa sih orang anak-anak muda seperti Ustadz Anies, seperti Bung Fahri, mereka bisa dengan gagah berani mendirikan Partai Gelora sebagai satu institusi partai. Pak Amin suka tidak suka bisa mendirikan satu partai sehingga identitas organisasi itu jelas. Kalau kami itu sebagai gerakan moral, tetapi gerakannya adalah haluannya kepada haluan-haluan yang juga tidak mengkhawatirkan publik. Tetapi yang paling terpenting itu adalah seberapa jauh langkah dan gerakan kami itu
desain satu rencana untuk membackup semua langkah-langkah orang di tengah-tengah masa pandemi ini. Itu loh. Jadi saya kira ini harus menjadi penting. Gitu. Oke, baik. Halo? Ya, Bang Egy, silakan. Ya, jadi begini, omongan Adinda Ali Mokhtar Ngabalin ini bagus, sangat bagus. Tapi nggak sesuai dengan fakta. Faktanya coba lihat di Surabaya, Panglima TNI dianjing-anjingin mantan ya. Disuruh, diusir, dan lain sebagainya. Di-stop, lagi bicara. Itu apa kalau bukan dianggap lawan? Pakai dong faktanya. Jangan omong juga omdo aja. Oke, Jadi baik. oleh karena itu, tunggu dulu. Sekarang saya saran. Kalau betul itu pandangan dari Saudara Ali, ya, yang mewakili KSP, dan tentunya mewakili Presiden, itu sudi kiranya tawaran gagasan saya, undang kami diundang, dialog dengan Presiden. Jadi itu cerdas baru menyelesaikan masalah. Jangan dikerahin demo-demo lawan, demo tandingan, dan kemudian menjadi kisruh di lapangan. Mau tabur bunga aja jadi kisruh kemarin. Coba dengan gentle, Jokowi berani nggak undang kami kalau kalian anggap orang-orang kami terhormat? Baik, Bang Abalin ditanggapi. Itu yang benar gitu. Itu makanya dari awal saya bilang, Bung Egy memang baru, saya tidak tahu ya, baru mungkin nongol membicarakan tentang kami. Tapi dari awal kan saya bilang, kalau ada gagasan-gagasan penting untuk kepentingan bangsa dan negara, sadar nggak kita bahwa situasi hari ini dalam situasi pandemi? Sadar nggak kita bahwa hari ini kita sedang menghadapi satu masalah besar yang tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia yang namanya COVID-19 ini? Dalam konsentrasi seperti inilah, tunjukkan sikap-sikap sebagai seorang negarawan, orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu dan integritas yang tinggi untuk membackup bersama-sama anak-anak bangsa. Kalau kau tidak mau dengan pemerintah, bersama-sama dengan anak-anak bangsa, mari kita memberikan satu kesadaran kepada seluruh rakyat Indonesia tentang bagaimana kepatuhan kita kepada protokol kesehatan. Ya, kalau yang terjadi seperti yang di Surabaya, sudah tahu kalau di daerah, makin kecil daerah itu sebesar apapun Anda ke sana, ya yang Anda hadapi itu adalah rakyat juga gitu loh. Nah, itu nggak konsisten omongannya. Ketika Di mana tidak konsistennya? Tidak konsistennya adalah dalam berbagai event tertentu, COVID-19 protokolnya itu nggak dipatuhi, yang 3M itu. Pakai masker, jaga jarak, dan lain itu nggak dipatuhi. Sampai bahkan menyatakan pilkada serentak. Itu kan konsentrasi massa dalam kampanye dan di TPS kan ada. Bagaimana Anda mengatakan protokol COVID-19 harus ditaati, Anda sendiri tidak begitu untuk pemerintah ini? Baik. Ruang ini adalah ruang yang kesekian kalinya saya menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah pemerintah kalau terkait dengan masalah pilkada dan protokol kesehatan. Tidak mungkin satu kebijakan pemerintah itu diambil tanpa ada pertimbangan dari para ahli dan lain-lain sebagainya. Jadi itu udah selesai. Kita bicara kami aja deh. Baik, gitu. Nanti kita akan sambung lagi karena seru sekali nih Bang Egy dan juga Bang Abalin. Nanti saya pertanyaannya kepada bapak-bapak ini, Mas Panggi dan juga Bara Rukuti. Jadi sebenarnya bagaimana? Kalau saya jadi langsung pusing, bingung ya. Pemerintah yang sudah alergi dengan pengkritik, atau memang sebenarnya pengkritik ini punya tujuan politis? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.